Al-Amin Channel TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah, malam hari ini saya akan menyampaikan satu hadis. Derajat hadisnya adalah hadis yang sahih, riwayat dari Imam Abu Dawud. Nomor hadisnya di Musnad Abu Dawud 3221. Hadis ini riwayat dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faragha min dafnil mayyiti wa qafa alaihi. Ketika acara pemakaman, kemudian jenazah sudah selesai dimakamkan, wa qafa alaihi, kemudian Rasul berdiri di sekitar para sahabat, faqala, kemudian berkata, istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitasbih fa innahul ana yus'al. Mintakan ampun untuk saudara kalian ini dan mintakan juga keteguhan hati, karena sesungguhnya saat ini dia sedang ditanya. Jamaah salat Isya rahimakumullah, di hadis ini mengandung satu makna bahwa ada salah satu sunnah setelah pemakaman selesai adalah Rasulullah memberikan perintah agar kita mendoakan jenazah tadi. Dan cukup dengan dua tema doa, dua permintaan ini, maka kita sudah menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah istaghfiru li akhikum, mintakan istighfar untuk saudara kalian ini, karena orang ketika sudah ajal menghadap Allah Subhanahu wa taala, salah satu modal yang terpenting adalah seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada satu dosa saja belum terampuni, berarti ada potensi dia masih bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama, mintakan istighfar. Yang kedua, kata Rasul, wasalu lahu bitasbih, mintakan tasbih, mintakan keteguhan hati agar dia nanti bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Maka Rasul mengatakan, fa innahu al-an yus'al, karena sesungguhnya saat ini dia sedang ditanya. Makanya jamaah rahimakumullah, kalimat doanya kalau kita amalkan hadis ini cukup singkat saja sebenarnya. Allahumma firlahu, Allahumma sabbithu. Yang maknanya adalah Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma sabbithu, ya Allah teguhkanlah dia. Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia, maknanya adalah kita mohon kepada Allah agar berkenan mengampuni jenazah orang ini. Kemudian yang kedua, Allahumma sabbithu, ya Allah teguhkanlah dia, maksudnya adalah teguhkanlah keimanannya agar bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian ada satu hadis untuk mendukung penjelasan hadis ini. Hadis ini hadis yang sahih karena berada dalam derajat sahih yang paling tinggi, yaitu riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari nomor hadis 1369, Sahih Muslim nomor hadis 2871, masih ada riwayat dari Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, sehingga derajat hadis yang akan kami bacakan ini tidak ada khilaf tentang sahihnya hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzakara qabda ruhil mu'mini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika roh seorang mukmin itu dicabut, kemudian dimakamkan dan pemakamannya selesai, ya'tihi atin ya'ni fi qabrihi, maka di alam kubur akan didatangi malaikat.
Dalam riwayat yang lain disebutkan malaikat mungkar dan nakir, yaitu malaikat yang tidak diketahui sebelumnya. Kemudian fayaqulu, malaikat tadi bertanya, man rabbuka, siapa Rabb kamu? Yang kedua, wa ma dinuka, apa agama kamu? Dan yang ketiga, wa man nabiyuka, dan siapa nabi kamu? Fayaqulu, maka orang yang mukmin tadi bisa menjawab. Pertanyaan pertama dijawab dengan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Pertanyaan yang kedua dijawab di wadinil Islam, dan agamaku adalah agama Islam. Dan yang ketiga dijawab wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kemudian membahas ini dialog dengan memakai bahasa apa. Tetapi yang jelas para ulama menjelaskan ini dengan bahasa yang bisa difahami oleh setiap orang yang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Qala, kemudian Rasul melanjutkan, fayantahiruhu fayaqulu ma rabbuka wa ma dinuka. Maka setelah malaikat tadi bertanya tentang siapa Rabb kamu, apa agamamu, wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min. Maka inilah akhir dari ujian bagi seorang mukmin. Artinya kalau seorang mukmin sudah berhasil menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, insya Allah kehidupan setelah itu akan terasa penuh dengan kenikmatan. Dia akan mendapatkan nikmat selama di alam barzah. Fadzalika haitsu yaqulu wahu. Kemudian Rasul menyebutkan satu ayat dalam hadis ini, yaitu surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitu wahul ladina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Para ulama mufassirin, misalnya Imam At-Tabari menjelaskan makna fil akhirah di sini adalah alam kubur ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa al-qaulus sabit dalam ayat ini, Allah meneguhkan hatinya, maksudnya adalah Allah meneguhkan hati seorang mukmin sehingga bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Makanya nanti ketika manusia sudah dimakamkan, pertama yang akan dihadapi adalah fitnah kubur. Fitnah kubur maksudnya adalah pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Fitnah bermakna ujian, yaitu pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Maka setelah pertanyaan ini, kalau dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, merasakan nikmat di alam barzah. Tetapi sebaliknya kalau tidak bisa menjawab, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun masalah azab di alam barzah, dalilnya banyak sekali. Contohnya adalah satu saja dari surat Ghafir ayat 46. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 46 mengisahkan tentang Fir'aun yang setiap hari diazab di alam kubur. Allah berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asiyya. Neraka itu ditampakkan setiap hari, setiap pagi dan setiap sore kepada Fir'aun. Ya, para ulama menjelaskan ini kejadian hari ini. Karena nanti di akhirat tidak ada lagi pagi dan sore. Dan neraka tidak cukup ditampakkan, nanti diadab dengan api neraka. Tetapi hari ini di alam barzah, Fir'aun dan para pengikutnya ditampakkan azab neraka setiap pagi dan sore hari. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asadal adzab. Dan nanti baru ketika tegak hari kiamat, Allah perintahkan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab yang paling pedih. Para mufassirin menjelaskan ini ayat sebagai salah satu dalil utama yang menegaskan akan adanya azab kubur. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini landasan utama bagi ahlu sunnah wal jamaah untuk menetapkan akan adanya azab di alam kubur. Termasuk Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari, mereka juga sepakat bahwa ayat ini ketika neraka ditampakkan setiap pagi dan sore, ini terjadi sejak
Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan di Laut Merah, sehingga diazab di alam barzah. Jadi istilah awalnya asalnya adalah alam barzah. Kemudian masyhur dinamakan alam kubur karena mayoritas orang itu dikubur, maka dinamakan alam kubur. Tetapi walaupun tidak dikubur seperti Fir'aun, dia tetap masuk ke dalam alam barzah dan dia diazab karena kekufuran dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kunci bagi orang yang ingin selamat di alam barzah, termasuk di alam akhirat nanti, adalah ketika dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Pertanyaannya sederhana, jawabannya sederhana, tetapi menjawab pertanyaan ini bukan hanya dengan hafalan, tetapi seseorang bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, yaitu dengan apa? Dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis yang lain Rasul mengisahkan ketika seorang mukmin sudah bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka Allah perintahkan, fa'afrisuhu minal jannah, berikan hamparan dari jannah, wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian dari jannah, waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu menuju jannah. Sehingga alam barzah yang ditinggali orang mukmin tadi dibukakan pintu langsung menuju jannah. Fayatihi min ruhiha wa tibiha, maka orang mukmin tadi sepanjang di alam barzah sudah bisa merasakan angin segar dan bau harum dari jannah. Wa yufsahu lahu fi qabrihi pada basori, kemudian alam kuburnya diluaskan sejauh mata memandang, sehingga tempat tinggal yang terbaik bagi orang mukmin adalah nanti di alam akhirat, diawali di alam barzah. Hari ini sekaya-kayanya orang itu rumah yang luas sekali, dia pandang ke arah manapun pasti akan melihat tembok, tetapi nanti di alam barzah diluaskan sejauh mata memandang. Sebagian dari kalangan Mu'tazilah tidak yakin dengan ini, karena dia beralasan buktinya kalau kuburan kita buka isinya juga hanya seperti itu. Maka jawaban kita adalah yang dibahas oleh Rasul dan ayat-ayat ini adalah alam kubur, bukan kuburan. Ini dua hal yang berbeda. Kuburan ya secara fisik kita kenal seperti itu, tetapi alam kubur, alam barzah sudah sangat jelas dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah, baik dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan, sehingga untuk mengamalkan hadis ini, setiap kali selesai pemakaman maka disunnahkan kita mendoakan, ya, terutama dua hal. Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dosa jenazah ini. Yang kedua adalah Allahumma sabitu, ya Allah berikan keteguhan hati orang ini sehingga bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.